bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Pengaruh etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian kelompok kami. Pelayanan publik sangat bergantung kepada pegawai negeri sipil atau PNS dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat. Selain kecepatan dan ketepatan, etika PNS seperti profesionalisme, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta sikap melayani secara terbuka dan setara menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Namun, masih ada terdapat keluhan terkait sikap petugas, prosedur yang rumit, dan ketidaktepatan waktu dalam pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik dari sudut pandang masyarakat. Dengan lokasi penelitian di 6 kelurahan, yakni 5 kelurahan di Kota Bandar Lampung dan 1 kelurahan di Kota Bekasi. Etika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia harus bersikap berdasarkan nilai-nilai moral. Menurut Dr. James Dalamung 2018, etika berkaitan dengan pengambilan keputusan bermoral secara objektif. Sedangkan Surgarda Purbakawaja juga menyatakan bahwa etika menjadi panduan dalam menentukan tindakan yang tepat. Kesimpulannya, etika itu membantu manusia untuk bersikap bijaksana, bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, menurut Amijaya dan kawan-kawan tahun 2024, etika PNS atau kode etik PNS adalah pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku aparatur negara dalam menjalankan tugasnya, yang mencerminkan nilai dan moral dalam melayani negara dan masyarakat. Selanjutnya, menurut Martins Dalamani 2010, menyebutkan ada 4 prinsip utama dalam pelayanan etis. Yang pertama, ada kesetaraan, yang kedua, keadilan, yang ketiga, ada loyalitas, dan yang keempat, ada tanggung jawab. Pelayanan publik merupakan tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat guna menciptakan kepuasan dan keadilan. Kemudian, pelayanan ini meliputi 3 jenis utama, yakni pelayanan administrasi, pelayanan jasa komoditas, dan pelayanan umum. Sebagai pelayan publik, PNS harus profesional dan beretika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan ASN wajib menjunjung tinggi etika dan integritas, juga mematuhi kode etik, bersikap sopan, tidak menekan, serta menjaga kerahasiaan negara. Etika itu menjadi dasar penting untuk membentuk karakter PNS, untuk membentuk karakter pelayanan PNS untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif. Tujuannya menjelaskan pengaruh etika PNS variabel X terhadap kualitas pelayanan publik, variabel Y berdasarkan persepsi masyarakat. Populasi, warga di 6 kelurahan yang pernah menerima pelayanan publik dari kantor kelurahan. Teknik sampel, purposing sampling, sampling diambil berdasarkan kriteria tertentu. Total responden, 10 orang per kelurahan dikali 6 kelurahan, total 60 responden. Teknik pengumpulan data di mana penyebaran kuesioner tertutup langsung kepada responden. Kuesioner skala Likert dari 1 sampai 4 dengan 2 bagian utama. A. Variabel etika PNS, X. Indikatornya, pertama, kejujuran, kedua, tanggung jawab, ketiga, keadilan, 4, sopan santun, 5, menjaga kerahasiaan, 6, keteladanan. Variabel kualitas pelayanan publik, Y. Indikatornya, 1, kecepatan pelayanan, 2, kejelasan prosedur, 3, ketepatan hasil, 4, informasi yang jelas, 5, kepuasan masyarakat, 6, kemudahan prosedur, dan 7, sikap ramah PNS. Teknik analisis data. A. Analisis deskriptif, yakni menyajikan data dalam bentuk persentase dan tabulasi untuk memahami tren atau jawaban umum dari responden. Kemudian B. Analisis inferensial. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan antar variabel. Pertama, uji korelasi Pearson.
Uji ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linear antara etika PNS atau variabel X dan kualitas pelayanan atau variabel Y. Dari hasil analisis diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,5849 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dengan kategori sedang. Kedua, uji regresi linear sederhana. Tujuannya untuk mengukur pengaruh signifikan etika PNS terhadap kualitas pelayanan. Hasilnya didapatkan persamaan regresi Y sama dengan 8,3837 tambah 0,5687X. Nilai R kuadrat sebesar 0,3421 yang artinya etika PNS menjelaskan 34,21% variasi pada kualitas pelayanan publik. Lalu nilai signifikansi F kurang dari 0,05. Artinya model ini signifikan secara statistik. Hipotesis penelitian. Pada penelitian ini terdapat dua hipotesis yang diuji. Pertama, hipotesis alternatif, yaitu terdapat pengaruh signifikan antara etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi masyarakat. Yang kedua, hipotesis nol, yaitu tidak terdapat pengaruh antara etika PNS terhadap kualitas pelayanan publik. Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif diterima. Artinya, etika PNS berpengaruh nyata terhadap kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, masuk ke hasil penelitian. Pertama, distribusi responden berdasarkan jenis kelamin. Dari total 60 responden, sebanyak 50% adalah laki-laki atau 30 orang, dan 50% lagi adalah perempuan dengan jumlah 30 orang juga. Kedua, distribusi responden berdasarkan usia. Responden dalam penelitian ini memiliki rentang usia yang bervariasi, mulai dari 15 hingga 70 tahun. Namun, kelompok usia yang dominan adalah 26 sampai 55 tahun. Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir, yaitu 67% SMA dan 23% S1. Distribusi responden berdasarkan kelurahan, yaitu masing-masing kelurahan diwakili oleh 10 responden. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X1. Sebanyak 65% responden menilai PNS sudah jujur, namun 30% masih meragukannya. Hanya sedikit yang sangat setuju atau sangat tidak setuju, menunjukkan penilaian cenderung netral. Kejujuran PNS mulai terlihat, tetapi masih perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik. Yang kedua itu tabulasi jawaban pernyataan responden terhadap pernyataan pada X2. Sebanyak 65% responden setuju bahwa PNS bersikap jujur, meski 30% tidak setuju, mencerminkan adanya keraguan masyarakat. Hanya 2% yang sangat setuju dan 3% sangat tidak setuju, menunjukkan penilaian cenderung netral. Hasil ini menandakan kejujuran PNS masih diakui, namun peningkatan integritas dan keterbukaan masih diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X3. Sebanyak 63% responden menilai PNS cukup adil, namun 37% masih meragukannya. Tidak adanya yang tidak sangat setuju menunjukkan keadilan belum sepenuhnya dirasakan, sehingga perlu peningkatan agar pelayanan lebih netral dan transparan. Lalu, tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X4. Sebanyak 68% responden menilai PNS sopan, namun 28% masih meragukannya. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan empati dan komunikasi agar pelayanan lebih humanis. Lalu selanjutnya itu tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X5. Sebanyak 75% responden setuju bahwa PNS menjaga kerahasiaan data dan 7% sangat setuju, menunjukkan kepercayaan yang cukup tinggi, namun 18% tidak setuju menandakan masih ada keraguan. Meskipun persepsi negatif tidak dominan, perlindungan data tetap perlu ditingkatkan untuk memperkuat kepercayaan dari masyarakat. Lalu selanjutnya itu tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X6. Sebanyak 63% responden menilai PNS cukup bertanggung jawab, 35% tidak setuju, dan 2% sangat setuju. Meskipun mayoritas positif, tingginya ketidaksetujuan jadi catatan penting untuk peningkatan tanggung jawab dari PNS. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan X7. Sebanyak 57 responden menilai PNS cukup menjadi teladan, namun 38% masih meragukannya dan 2% sangat tidak setuju. Hanya 3% yang sangat setuju menunjukkan citra keteladanan PNS masih perlu ditingkatkan secara konsisten.
Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y1. Sebanyak 65 responden menilai pelayanan publik sudah cukup cepat dan tepat waktu, namun 29% masih mengeluhkan keterlambatan, hanya 7% yang sangat puas, menunjukkan perlunya peningkatan manajemen waktu agar pelayanan lebih optimal dan merata. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y2. Sebanyak 68 responden menilai prosedur pelayanan publik cukup jelas, namun 30% masih menganggapnya membingungkan. Hanya 2% yang sangat puas, menunjukkan perlunya penyampaian informasi yang lebih sederhana dan inklusif. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y3. Sebanyak 68 responden menilai pelayanan sudah sesuai kebutuhan, namun 30% masih merasa belum terpenuhi. Hanya 2% yang sangat setuju, menunjukkan perlu evaluasi agar layanan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y4. Sebanyak 65% responden menilai hasil pelayanan cukup akurat dan dapat dipercaya, didukung 7% yang sangat setuju, namun 28% masih meragukannya sehingga perlu peningkatan konsistensi dan transparansi untuk memperkuat kepercayaan publik. Tabulasi jawaban responden terhadap Y5. Sebanyak 70% responden menilai informasi dari petugas cukup jelas dan faktual, dengan 3% sangat setuju, namun 27% masih belum puas, menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi agar lebih mudah dipahami dan inklusif. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y6. Sebanyak 62% responden merasa puas dengan pelayanan publik, namun 37% masih belum puas sepenuhnya. Ini menunjukkan perlunya perbaikan berkelanjutan agar kepuasan masyarakat lebih merata. Tabulasi jawaban responden terhadap pernyataan Y7. Sebanyak 70% responden menilai PNS sudah ramah dan membantu, namun 30% lainnya belum merasakan hal yang sama. Ini menunjukkan perlunya evaluasi sikap petugas, khususnya dalam pendekatan interpersonal, agar pelayanan lebih merata dirasakan positif. Oke, selanjutnya ini dapat teman-teman lihat hasil dari uji korelasi persen, di mana hasil analisis korelasi persen menunjukkan nilai sebesar R sama dengan 0,5849, ya berarti terdapat hubungan positif dan sedang antara etika PNS dan kualitas pelayanan publik, di mana semakin tinggi etika PNS maka semakin baik lagi kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ini dapat teman-teman lihat hasil uji regresi linear sederhana, di mana hal ini menunjukkan bahwa etika PNS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik dengan kontribusi sebesar 34,21%, dengan nilai signifikan P lebih kecil dari 0,05, mendukung H1 dan menolak H0. Kesimpulan, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa etika PNS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, di mana nilai korelasinya sebesar R,05849. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan positif kategori sedang. Sedangkan uji regresi menunjukkan bahwa 34,21% variasi pelayanan publik dipengaruhi oleh etika PNS. Dengan demikian, semakin tingginya etika PNS seperti kejujuran, tanggung jawab, dan sopan santun, maka semakin baik lagi kualitas pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat, di mana etika aparatur menjadi kunci penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.